terakhir adalah kuliah kita mengenai menghitung volume benda yang irisan penampangnya atau irisan sejajarnya diketahui. Ya. Kita udah bahas soal nomor 1, 2, yang ketiga sendiri aja mirip dengan yang 2 lah ya. Yang keempat agak susah, coba kita lihat. Karena kalau yang 1, 2, 3 tuh fungsinya udah diberikan. Yang keempat tuh belum diberikan bentuk fisiknya saja. Jadi, tentukan irisan 2 buah 1/4 silinder. Ini ada 1/4 silinder, di sini juga 1/4 silinder yang berjari-jari 1. Jadi ini yang melengkung ini lingkaran jari-jari 1 ya. 1/4 lingkaran, ini juga 1/4 lingkaran jari-jari 1. Nah, ada petunjuk yang udah langsung dipakai saja ya, nggak usah dibuktikan. Penampang mendatar dari benda tersebut. Jadi kita gambar, kita bayangkan dulu irisannya. Ini ada silinder ke sana, ini juga ada silinder. Irisannya itu adalah yang dibatasi oleh ini gitu ya, ini dan bawahnya ini. Karena silindernya jari-jarinya 1 keduanya, tapi pasti bawahnya ini berbentuk persegi ya. Bahkan katanya penampang mendatar dari benda tersebut berbentuk persegi. Penampang mendatar itu kita gambar bidang datar, tapi yang melalui irisannya aja ya, yang ada di dalam irisannya aja. Nah, penampang mendatar tuh ini. Jadi kalau dibuat bidang datar gini, bentuknya persegi. Tentunya makin ke atas, perseginya makin kecil ini. Dan di puncaknya perseginya titik. Paling besar di bawah ini perseginya yang ini. Oke, kita lihat bagaimana menghitungnya. Yang harus diambil sebagai patokan dari contoh 1, 2, 3, kita lihat bahwa ini irisan penampangnya yang ini tegak lurus sumbu X. Semua ini tegak lurus sumbu X. Yang ini irisan penampangnya tegak lurus sumbu mana? Sumbu yang tegak ini ya, yang ke atas. Nanti kita namakanlah, terserah ini mau namanya sumbu Y atau sumbu A atau sumbu T, terserah. Pokoknya ini irisan penampangnya tegak lurus sumbu ini. Gitu ya. Oke, kita lihat. Saya buka aja karena kalau saya harus menggambar ulang bentuk seperti ini, nanti jadinya jelek sekali. Oke, kita lihat. Nah, oh ya, di sini saya namakan yang ke atas ini sumbu T. Jadi irisan penampangnya ini tegak lurus sumbu T. Berdasarkan rumusnya, yang kemarin-kemarin, integralnya nanti menjadi integral AT dt itu ya. Di mana A ini adalah irisan penampang tegak lurus sumbu X. Kalau AT nanti sumbunya T, ya AT dt itu. Oke. Nah, kita harus merumuskan, saya anggap T sama dengan 0 tuh di bawah sini. Ini sumbu T ke atas. Nah, kalau posisinya setinggi T sembarang, berapa luas penampang ini? Jadi kalau dari bawah ini, setinggi T, berapa luas penampangnya? Dari mana kita dapat rumusan fungsinya? Yaitu dari persamaan lingkaran yang ini atau lingkaran ini. Ini kan tadi 1/4 silinder jari-jari 1. Jadi persamaannya nanti pasti, ya kalau dalam XY itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Nah, terserah mau pakai yang sini, ini persamaan lingkaran yang ini, atau yang sini gitu dari ini ya. Ini digeser ke sana. Coba kita lihat, saya lupa pakai yang mana. Oke. Jadi kita mau merumuskan yang biru ini sebagai fungsi dari T. Berapa luasnya? Nah, maka, saya pakai ini. Busur lingkaran yang ini ya. Jadi sama dengan yang ini. Ini.
Yang ke sini tadi sumbunya T, yang ke sini saya namakan sumbunya X. Jadi ini ke sini sumbu X. Ini sumbu T. Cocok ya, ini lengkungan yang ini, seperempat lingkaran, ini menjadi ini. Tentunya satu di sini, ini satu karena jari-jarinya satu. Nah, dari situ saya punya hubungan bahwa persamaan lengkungan yang ungu ini adalah X kuadrat tambah T kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang saya mau menentukan panjang ini ya. Ini nih, yang ini. Sama dengan ini nih, di sini. Kalau dia setinggi T, ini harusnya tambahin gitu ya. Kalau dia setinggi T, berapa panjang ini nih? Panjang ini. Karena saya ini nanti ini mau saya rumuskan luas ya kan. Jadi berapa ini sisinya? Nah, kita lihat kalau setinggi T dari hubungan ini, maka saya dapatkan X-nya. Jadi ini nih, ini panjang ini kan X-nya, betul? Yang horizontal saya namakan sumbu X. Jadi X-nya, kalau ininya tingginya T, X-nya itu adalah ini. Dari sini dirumuskan X sama dengan 1 min T kuadrat. X-nya plus min akar 1 min T kuadrat. Tapi karena panjang, kita pakai hanya yang plus aja. Wah, jadi ini panjangnya adalah sebesar ini ya. Nah, sebesar itu. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oh, udah hampir selesai. Jadi luas penampangnya adalah ini kali ini. Karena dia persegi berarti ini kali ini gitu ya. Nah, kalau udah dapat gitu, tinggal integralkan aja volumenya. Dari berapa ini irisan ini paling bawah T-nya 0 di sini, paling atas T-nya 1. Dari 0 sampai 1. Nah, ini udah dihitung biasa aja ya. Susah ini kalau dengar sih, oh gampang cuma gitu ya. Tapi di situ tadi berpikirnya harus sumbunya yang mana itu yang dinamai nanti. Nah, itu yang tegak lurus dengan irisan penampangnya. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Permisi Pak, mau tanya. Tadi Ya, yang X kuadrat plus T kuadrat itu kenapa sama dengan 1 ya? karena di soalnya diberikan mana tadi? Nah, irisan dua buah silinder, seperempat silinder, jari-jari satu. Kalau persamaan ini, kalau silinder jari-jari satu, ini berarti lingkaran jari-jari satu kan? Sama yang di sini juga lingkaran jari-jari satu. Sebentar, saya kembalikan ke ini. Ini, yang pink ini kalau saya teruskan, kan ke sana lingkaran jari-jari satu gitu ya. Ini lingkaran jari-jari satu. Tapi hanya seperempat bagian aja dipakai. Nah, lingkaran jari-jari satu kan persamaannya ini. Gitu. Ini hanya seperempatnya. Gitu. Ini ya kalian terserah ini mau namanya sumbu U juga boleh. Ini jadi U tentunya ya. Ya ini jadi U. Nanti waktu dihitungan mah yang penting ini panjang ini. Panjang ini adalah sebesar ini. U-nya nggak dipakai itu ya. Tuh. Paham nggak yang nanya kenapa Hmm, namanya ya, itu? paham Pak, makasih Pak. Jadi ada harus dibaca pelan-pelan di soalnya itu kan kalimat aja. Seperempat lingkaran jari-jari satu. Sebenarnya di situ udah harus kita hati-hati bahwa ini ada persamaan ini. Gitu ya. Kamu Oke. nanya, Ya. ya ini tuh langsung dibikin kuadrat tuh karena dia persegi aja kan. Kalau misal dia bentuknya lain, jadi kita harus tinjau sumbu yang satu lagi juga dong, Pak. Bentuk. Iya, iya. Tergantung ininya. Ah, tapi kalau tegak lurus sumbu, buah-buah sumbu,
pasti ini hanya dalam T aja, tapi mungkin bentuknya lain. Kalau ini bentuknya bukan persegi, memang ininya bisa lain. Tapi nanti munculnya hanya T aja. Karena kalau munculnya X-nya muncul, T-nya muncul dan nggak bisa dipisahkan, nggak akan bisa pakai ini, hitung volumenya. Jadi nanti luas penampangnya harus dalam T saja, dalam sumbu yang tegak lurus penampangnya. Kalau itu nggak bisa dimunculkan, ya nggak bisa pakai metode ini. Ya. Oke, ini dikuadratkan karena tadi persegi aja. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Nah, gitu ya. Kalau nggak yakin, tanya ya. Saya tutup. Sekarang saya akan masuk ke metode, bukan metode, volume benda yang berupa ini. Sebuah keping yang diputar terhadap garis tertentu. Jadi ini ada sebuah keping, bisa diputar sumbu X, bisa diputar Y sama dengan -5 itu ya. Cuma sekarang yang akan kita pelajari, sumbu putarnya itu selalu yang tegak atau yang mendatar. Tapi nggak harus di sumbu X atau di sumbu Y. Boleh aja mendatar di sini sumbu putarnya. Atau sumbu putarnya di sini tegak. Tapi nggak mempelajari yang sumbu putarnya sumbu miring. Karena kalau sumbunya sumbu miring biasanya masalahnya ditransformasi sehingga si sumbu ini menjadi tegak. Tentunya bangunnya juga berubah. Di transformasi koordinat istilahnya. Nanti aja yang masuk matematik. Di yang lebih lanjut, nggak ada di tingkat 1. Oke, kita perhatikan dulu sebagai berikut. Saya demo dulu aja ini, saya perlihatkan. Aduh, nggak bisa deh. Demonya saya belum setting sehingga dia muter-muter terus gitu tuh. Sebenarnya bidang yang tadi ini diputar ke sumbu X sehingga terbentuk benda seperti ini. Saya harusnya ngeluarkannya jangan pakai Microsoft Edge ya kayaknya. Harusnya pakai itu apa programnya, lupa saya tuh ada programnya tuh. Kalau dibuka pakai mana ya? Eh, Pakai QuickTime harusnya. Kalau QuickTime saya bisa jalankan sepotong-sepotong digeser. Kalau ini jalan terus sendiri dia. Tapi intinya bendanya gitu ya. Ada bidang, bukan bidang, pokoknya area di bidang XY diputar terhadap sumbu X. Nah, mau kita hitung volumenya. Oke, jadi saya nggak keluarkan demonya, kalian bisa klik sendiri nanti demonya. Sebuah keping dibatasi grafik Y sama fungsi X sama dengan A, nih, X sama dengan A, X sama dengan B, ini, dan sumbu X. Kemudian keping tersebut diputar terhadap sumbu X. Gitu ya. Jadi di ujian tolong ditulis ini sumbu putarnya kayak gini gitu supaya jelas. Nah, akan kita hitung volumenya. Caranya mirip dengan menghitung luas. Kalau yang kemarin luas paham, ini hanya bedanya kalau luas itu persegi panjang, di sini nanti jadi silinder gitu ya. Caranya bentuk partisi dari A sampai B. Ya, kalau mau lengkap ditulis P cantik, X0 sama A, kecil dari X1, kecil X2 sampai Xn sampai dengan B. Yang penting perhatikan partisi ke I. Ini, yang ujung kirinya XI-1, ujung kanannya XI. Kayak waktu ngitung luas, pilih wakil, bebas nih wakilnya, asal di subinterval ini. XI garis. Buat apa? Ini bikin persegi panjang kayak waktu ngitung luas. Aduh, saya persegi panjangnya melompat.
Ini saya gambarkan lagi di sini tambahannya. Ini XI min 1, ini XI, ini XI garis. Nah, ini bikin persegi panjang kayak waktu ngitung luas. Gitu ya. Nah, yang kita putar adalah persegi panjang ini. Langsung di sini jadi. Jadi, ini tingginya seragam ya. Diwakili oleh, ini tingginya diwakili oleh F nilai fungsi di XI garis. Ini nih. Nah, itu diputar. Tak, gitu ya, diputar. Jadilah silinder seperti ini yang saya perbesar ini. Ininya apa? Subintervalnya saya perbesar supaya kelihatan lebih mudah. Supaya lebih mudah kelihatan. Bolak-balik ngomongnya. Kita hitung yang hijau ini. Ini namanya sekarang delta volume. Kalau di luas namanya delta luas, delta L. Ini delta volume. Delta volume adalah luas lingkaran ini ya, yang jari-jarinya ditentukan oleh si ini. Jadi Pi kali jari-jarinya adalah Fxi, Pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi silinder. Udah tahu ini seluruhnya gampang. Tinggal volumenya adalah Pi, ini jadi X, ini jadi dx, kemudian batas integralnya sesuai partisinya dari A sampai B. Begitu ya. Dan metode ini dinamakan metode cakram. Hati-hati nanti kalau di soal ininya bisa berubah-ubah. Karena daerahnya bisa aja dibatasi 2 grafik, gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini dinamakan metode cakram. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya XI-1 dengan XI itu jaraknya tipis sekali gitu ya. Karena dari sini sebenarnya ada proses jumlah Riemann. Ini sangat tipis, jadi kayak lempengan bulat gitu ya. Nah, seperti cakram gitu. Jadi metodenya namanya metode cakram. Oke. Aduh, demonya pengen saya keluarkan yang ini perlu. Ya udahlah, biar aja nanti di soal. Udah teorinya cuma gitu aja, ngitung volume silinder. Kita lihat soalnya. Nah, soal-soalnya ada banyak, saya akan bahas hanya 4 saja. Ya. Oke, yang ini dulu yang paling gampang. Nggak ada ya ininya apa? Soalnya biasanya ditulis ulang, tapi karena penuh mungkin saya tulis. Daerah yang dibatasi Y akar X. Kalian paham ya Y akar X grafiknya? Harus paham Y akar X. Kalau ini sumbu Y, yang bawah sumbu X, Y akar X gitu ya, melengkung gitu. Naik terus tapi dia nggak turun gitu, nggak. Naik terus, melengkung ke bawah tapi. X sama dengan 4 dan sumbu X. Ini Y akar X, X sama dengan 4 dan sumbu X gitu ya. Oke. Nah, kalau nanti merumuskan volumenya, sebaiknya ini sebut aja ini F gitu ya. Y sama Fx. Nanti aja ininya dimasukkan belakangan waktu ngitung integralnya. Supaya jangan salah ngitung. Oke, prosesnya kayak tadi. Aduh, bentar, ini keras sekali HP-nya. Seperti tadi, ciri metode cakram tuh gini. Kalau oh ya tadi belum lengkap. Ini katanya tadi diputar sumbu X daerahnya. Nah, ciri metode cakram adalah kalau sumbu putarnya mendatar, partisinya di sumbu yang mendatar, di sumbu X. Jadi, kenapa saya namakannya nggak langsung sumbu X itu ya, sumbu putarnya? Karena bisa aja gini, sumbu putarnya di, misalkan ini, Y sama dengan -3, bisa aja gak? Ini kan
sumbu putarnya mendatar, kalau metode cakram, maka partisinya harus di sumbu X, di sumbu datar juga. Nah, oke. Jadi kita partisikan 0,4. Sumbu putarnya horizontal, partisinya dibuat di sumbu X. Sepanjang 0,4 ya. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan subinterval yang ke I. Kayak seperti waktu ngitung luas. Jadi ini XI-1, ini XI, pilih XI garis sembarang titik di antara ini. Mau ujung kiri, ujung kanan, tengahnya, atau di sembarang titik boleh. Sebut XI garis. Bikin persegi panjang, tingginya ditentukan XI garis. Sampai bosan kalian ngedengerinnya ya. Tapi ujiannya kalian cuma satu soal mengulang gitu ya. Nah, kita hitung sekarang kalau persegi panjang ini diputar terhadap sumbu X. Maka akan terbentuk seperti ini, betul? Di mana yang ini. Berarti jari-jarinya adalah yang atas, Y atas dikurangi Y bawah ya. Y atas adalah dibatasi oleh fungsi F ya. Bawahnya Y-nya 0. Ingat kalau tegak, Y ini dikurangi Y ini. Y yang atas ini adalah fungsi F. Y yang bawah ini adalah 0 karena di sumbu X. Oke, nah jadi gitu. Ini kita harus ngitung panjangnya. Panjangnya ya nilai fungsi F dikurangi 0. Di sini langsung aja. Di titik ini dihitungnya. Di titik wakil. Lebarnya ini atau tinggi silindernya adalah delta XI. Maka kalau mau disebut dulu, saya biasanya lebih senang nyebut dulu ini delta volumenya. Sama pi jari-jari kuadrat kali delta XI. Volume seluruhnya kalau udah ini dapat, ya udah gampang. Ini aja. XI garis jadi X, delta XI jadi DX. Partisinya 0 sampai 4, itu batas integralnya. Nah, belakangan baru saya masukkan biasanya fungsinya. Saya lihat fx itu apa? Akar X. Akar X dikuadratkan. Dan itu udah di yang positif ya. Jadi, atau boleh gini dulu lah. Dx sama dengan 0,4 pi x dx. Ya, hitung sendiri ya. Mudah. Pi-nya keluarkan aja konstanta. Nah, prinsip itu kalau dipegang, nanti daerahnya di antara dua grafik juga tetap aja sama aja. Hitung volume silinder intinya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Aku mau nanya Pak, Ya, ya. tadi kalau nggak salah Bapak sempat nyebut kalau misal sumbu putarnya di Y sama dengan -3 gitu. Heeh. Jadi Ah, gimana? nanti. Oh, Ah, belum. di sini muncul nih. Mana? Ah, nah, ini nih. Di X ini atau di Y berapa gitu. Nanti muncul. Kamu rada kecepatan nanti. Oke ya, ini sudah jelas. Jadi kalau udah bisa benar-benar menghayati cara ngitung luas, makanya waktu luas saya lama tuh, sejam lebih kan. Maka yang volume bisa langsung terhayati sama, cuma di sini silinder, di sana ngitung persegi panjang gitu. Oke, yang ini. Nah, ini metodenya kenapa cincin? Coba kita lihat. Eh, daerahnya sama ya, sama, jadi gambarnya sama. Diputarnya tapi terhadap sumbu Y. Daerahnya sama, ini dibatasi ini. Coba kita lihat lagi. Daerahnya sama, diputarnya sumbu Y. Nah, ingat, kalau yang namanya metode cakram,
Atau yang di sini nanti namanya metode cincin. Kalau cincin tuh bedanya cakram berlubang. Kalau metode cakram tuh gini, ini cakram. Nah, ini cakram. Kalau metode cincin tuh ada lubangnya gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya cakram juga itu ya. Cara matematiknya cakram juga. Nah, yang perlu diingat kalau mau menggunakan metode cakram, sumbu putarnya sumbu tegak, partisinya harus di sini, di sumbu tegak juga. Jadi kita harus cari ini titik potongnya dulu. Ya, itu X-nya 4, Y-nya 2 itu ya. Nah, partisinya harus di 0 sampai 2 di sumbu Y. Karena sumbu putarnya tegak, partisinya juga di sumbu tegak. Itu ciri metode cakram. Nanti pasal berikutnya yang sebaliknya. Antara sumbu putar dengan partisinya. Nah, jadi karena partisinya akan dibuat di sumbu Y, nanti akan muncul delta Y ya, atau di integralnya dy. Maka fungsinya harus dinyatakan fungsi dalam Y. Tadi awalnya kan ini diberikan Y sama dengan akar X. Harus dinyatakan sebagai jangan fungsi X, tapi sekarang fungsi Y. Jadi kita ubah ini. X sama dengan Y kuadrat. Gitu ya. Jadi ini kenapa jadi GY? Jadi fungsi Y. Karena saya nanti partisinya di sumbu Y, munculnya delta Y. Ya, harus integralnya kan fungsi Y, delta Y kan. Nggak boleh ini fungsi X gitu. Jadi yang tadinya diberikan Y akar X, saya ubah menjadi X berapa Y. Oke. Nah, kita bikin partisi kayak biasa. Ambil nanti Y-1, Y garis gitu ya. Di sumbu Y kita membuat partisinya. Loh, kecepatan tuh. Sumbu ini, maka metode cakram atau cincin sama aja nanti. Bedanya saya jelaskan belakangan. Partisi dibuat sepanjang sumbu Y. Tentunya lihat daerah ini, daerah hijau ini Y-nya paling kecil 0 di bawah, paling tinggi Y-nya 2. Oke, lihat partisi yang ke I, pilih wakil, ini, bikin persegi panjang, tentunya hanya yang ini, yang titik-titik nggak ikut, yang melalui daerah. Ini kita putar terhadap sumbu Y. Muncullah gambar seperti itu kan? Nah, asal udah bisa merumuskan volume yang ini, delta volume ini, nah sebenarnya udah hampir selesai gitu ya. Kita lihat gini. Kalau persegi panjang ini diputar, maka terjadi bolong di tengahnya ya. Yang ini kan bolong. Kita harus ngitung hanya yang abu-abu. Ini biru, di sini abu-abu, harusnya biru ya. Ya nggak apa-apa. Nah, bagaimana menghitung ini? Maka ini delta volumenya sama dengan yang ke I ya. Volume yang luar, maksudnya seluruh silinder, dikurangi volume yang bolong, betul? Nah, satu per satu kita hitung. Volume yang luar, berapa ini jari-jarinya? Seluruhnya ini. Volume luar itu seluruhnya. Atau volume, satu jangan luar ini. Seluruhnya dikurangi yang bolong. Seluruhnya berarti ini kan jari-jarinya. Dari sini sampai sini. Ini pusat silinder tuh ini sumbu Y ini ya. Jadi saya nggak buka dulu, kita rumuskan manual. Volume seluruhnya pi kali ini jari-jarinya berapa ini? Nah ini jari-jarinya adalah 4, betul? 4 ini 4 kan kalau horizontal tuh X kanan, ini X-nya 4 dikurangi ini
X kiri, di sini X-nya 0, jadi 4. Delta tingginya ini delta YI. Dikurangi yang dalam. Yang dalam ini saya hapus. Supaya kelihatan. Mana ya di sini kok nggak ada penghapus? Itu yang luar, sekarang yang dalam. Susah. Nah, yang dalam berapa ini? Yang dalam jari-jarinya ini nih. Ini kan yang kosong. Yang kosong berarti X kanan kurangi X kiri. X kanan berapa? X kanan ini sama fungsi G kan? X kiri 0. Ini di sumbu Y. Jadi ini jari-jari yang dalamnya sama dengan G di titik YI garis, fungsi G. Ini di sini dikurangi yang di sini. Kurangi 0. Jari-jarinya. Jadi Pi G YI garis kuadrat kali delta YI. Ini asal udah bisa ini udah integralnya tinggal langsung jadi. Paham ya? Nah, jadi gitu. Ah, ini salah. Ini salah ini. Salah ini. Nggak boleh ngitungnya pi jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam pangkat 2 itu nggak boleh. Delta YI. Beda. Harus volume seluruhnya dikurangi volume yang kosong. Ini dan ini beda ini. Kalau ini kan R luarnya 4 tadi ya. Ini 4. Ini GYI garis. Ini beda dengan ini. Ini salah ini. Ya. Ini salah ini. Harusnya ini kuadrat DY dan dikurangi ini nggak ada, ini kuadrat. Gitu. Jadi jangan sekaligus udah tinggal volumenya pi kali jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam pangkat 2 seperti yang saya tulis ini. Salah itu. Harus pi jari-jari luar kuadrat kali delta Y YI itu seluruhnya dikurangi yang kosong. Pi kali ini kali G ya. Sini. Oke, paham nggak? Paham? Jaki, paham? Paham, Pak. Tapi saya mau nanya, Pak. Oh, silakan. Kan kalau kita lihat langsung, kenapa kalau dikurangin terus dikuadratin dulu jadi beda, Pak? Nah, Hasilnya. Harusnya kan bentar. sama aja. Kita bandingkan kalau gitu. Yang ini udah pasti betul ya. Volume seluruhnya dikurangi volume yang kosong sama dengan Udah yang betul. abu-abu. Itu udah Ya, pasti betul ya. Sekarang ya. kalau saya hitungnya, pi jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam kuadrat delta YI. Ini kan menjadi pi jari-jari luarnya 4 kan. Jari-jari dalamnya G YI garis kurung kuadrat delta YI. Ini kalau dihitung beda kan. Pi Beda tadi itu. 4 kuadrat delta YI dikurangi pi 2 kali 4 jadi 8 G YI garis. Ini apa? Pi kali 4 kuadrat ya. Ditambah pi kali G kuadrat YI garis. Seluruhnya kali, ini seluruhnya kali delta YI. Beda dengan ini. Ada tambahan ini nih. Dan yang ininya jadi plus tuh. Ya, ini dan ininya juga jadi plus. Ini angkanya beda. Beda ya. Nah, oke. Jadi yang pasti benar ini. Volume seluruhnya dikurangi volume yang kosong, ya volume yang abu-abu. Jadi dihitung satu per satu. Ini sering nih di ujian. Beberapa mahasiswa pengen cepat ya jari-jari luar
kurangi jari-jari dalam pangkat 2. Salah itu ya. Hitung satu persatu volumenya. Oke, lanjut ya. Nanti kalau udah nomor 2 yang terakhir, kerasa lah lebih pahamnya juga. Ini enggak, ini, aduh, biar aja lah, nggak usah di-save, itu salah. Tahun depan ngajar ya salah lagi. Oh ya, kenapa dinamakan metode cincin? Sebentar, oh tadi udah ya saya sebut. Karena ininya berlubang cakramnya. Cakramnya berlubang dinamakan metode cincin. Tapi prinsip ngitungnya tetap metode cakram ya. Silinder seperti ini. Nah, saya mau melompat langsung ke yang susah. Nomor 7 dan 8. Aduh, nomor 7 belum ada lagi ya. Kita bikin dulu. Jawabannya nomor 7 nggak ada. Harus dibikin manual. Ini bisa nomor 3, 4, 5, 6 bisa lah ya. 1, 7, 8 bisa. Ini saya mau pakai saya tadi udah siapin pakai GeoGebra ya. Karena saya nggak pandai menggambar grafik. Maksudnya nggak bagus nanti. Y sama X kuadrat kalian udah paham tentunya. Y akar 8X yang mirip sama Y sama dengan akar X ya. Y akar X kan seperti itu. Kalau akar 8X berarti akar 8 kali akar X. Nah, ini tinggal tingginya dikalikan akar 8 di semua titik. Jadi bentuk grafiknya mirip aja. Oke, ini saya sudah siapkan di GeoGebra-nya. Mana ya? Sebentar. Nah, ini bawa dulu GeoGebra-nya. Ini Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan akar 8X, saya namakan G itu. Nah, ini. Dan apa tadi? Oh, diputar terhadap garis Y sama dengan min 2. Nah, putar Y sama min 2, mana ya? Belum ada di sini ya. Saya tulis aja. Y sama dengan min 2. Mana? Ada di bawah sini. Jadi, daerahnya ini, nggak bisa dicoret-coret. Saya itu ya, irisannya saya gini kan. Kalian nggak perlu tahu lah ininya ya. Ini daerahnya. Diputar terhadap Y sama min 2. Saya akan crop gambarnya. Saya crop ini sampai mana ya? Segini aja lah. Oke. Untuk menjawab soal ini. Aduh, gede benar. Kita distorsikan sedikit ya. Sumbu horizontal sama tegaknya nggak proporsional, nggak apa-apa. Horizontal lebih luas ininya. Ini 0,5, ini 0,5 segini. Oke, daerahnya diputar sini. Yang ini saya namakan, sebentar dulu. Sumbu putarnya ini yang ditanyakan Jaki tadi. Sumbu putarnya sekarang ini. Y min 2. Min 2. Biar tegas. Partisinya harus di sumbu X. Di sumbu horizontal. Kalau metode cakram atau cincin. Nah, jadi saya harus mempartisi daerah ini. X-nya paling kecil berapa, paling besar berapa. Saya cari dulu ini perpotongannya. X kuadrat sama dengan akar 8X. Jadi berapa? X pangkat 4 sama dengan 8X. Itu ya dikuadratkan. X pangkat 3 sama 8. X sama dengan, kalau pangkat 3 nggak ada plus min. Langsung aja ya gitu. Dengan 2. Nah ini titik potongnya ini 2 X-nya. Y-nya berapa? Nggak tahu perlu atau nggak, saya hitung dulu aja. Kalau X-nya 2, Y-nya ini 4. Ini 2,4. Oke,
Jadi saya buat partisi. Buat partisi, atau nggak usah ditulis detail gini. Buat partisi sepanjang di sumbu X ya. Jadi dari 0, X-nya sampai 2. Jadi daerah ini kita lihat. X paling kecil 0, paling besar 2. Kemudian saya buat, saya lihat partisi yang ke I ini. Oh, gambarnya saya distorsi sedikit. Sebentar, gambarnya mau saya distorsikan dikit, jadi ini mau saya geser ke sini lah. Nah, ini mau saya perlebar gitu ya, supaya tar dulu itu jadi berubah titik-titiknya. Harus dikotakin gini. Sebentar-bentar. Karena saya belum bikin partisi, kalau kalau terlalu sempit nanti nggak kelihatan numpuk tulisannya. Ini 4. Mana tadi teh? Ini 4. Ini 2. Nah, sekarang buat partisi sepanjang 0,2. Lihat partisi yang ke I. Ini kayak biasa. XI min 1. Ini XI. Pilih wakil. Saya kasih warna merah. Ini XI garis. Bikin persegi panjang yang melalui daerah. Nah, karena ini partisinya di sini, jangan narik horizontal ya. Nariknya ke sana. Nah, ini. Oh ya, ini saya namakan dulu fungsi apa? Ini F, misalkan ini G ya, yang hijau G. Pakai hijau biar kelihatan nih G. Nanti aja. Oh, harus jelas GX, yang merah FX. Kemudian dari titik wakil saya bikin persegi panjang. Tek, 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 tek. Ini kosong, ini isi. Persegi panjang selebar delta XI. Itu? Ya, ini harusnya pas di situ ya. Nah, ini yang kita putar. Coba, kalau diputar terhadap garis Y sama dengan min 2, maka saya akan dapatkan silinder. Sebentar, ini saya geser ya. Ini mau saya geser. Bentar. Mau saya tulisan ini mau saya taruh di bawah. Karena kanannya mau saya pakai. Nah, akan terbentuk menjadi silinder gitu, yang tengahnya bolong ya, dan tebalnya sebesar ini, tebalnya sebesar delta XI. Terbayang ya? Ini bolongnya sepanjang ini nih. Sepanjang dari sini sampai sini jari-jari bolongnya. Jadi yang bolong jari-jarinya saya warnai biru ini, yang bolong. Yang seluruhnya saya warnai merah. Ya. Yang isi ini ya. Isinya hanya yang ini. Tuh, saya tuh nggak pintar ngegambarnya. Nah, tinggal rumuskan sekarang. Delta volume Pi jari-jari seluruhnya. Berarti yang merah ini. Yang merah. Yang merah berapa jari-jarinya? Yang merah jari-jarinya adalah sama dengan, saya pertebal ya. Jari-jarinya adalah ini ya. Itu. Itu kan. Jari-jarinya yang merah kan diputar terhadap ini sumbunya. Porosnya di situ. Porosnya ini. Y sama dengan min 2. Nah, jari-jarinya adalah, ingat kalau tegak, Y atas kurangi Y bawah. Y atas apa? Fungsi F. Jadi, fungsi F di titik wakil.
Kemudian yang bawah, Y-nya berapa ini? Kalau tegakkan Y-nya. Y atas itu sama dengan fungsi F. Y bawah, oh ini selalu bawahnya min 2. Dikurangi Y bawah itu min 2. Kuadrat delta XI. Itu silinder seluruhnya. Dikurangi silinder yang bolongnya. Yang bolong. Yang bolong adalah saya kasih biru di sini. Ini yang bolong, jari-jarinya. Ya, itu jari-jari yang bolong. Berapa itu? Y atas kurangi Y bawah. Y atasnya berapa? Fungsi G. Kali ini sampai fungsi G. Y bawahnya min 2. Nah, jadi ini fungsi G. Makanya saya nggak diribetkan dengan aturan fungsinya dulu. Kasih nama aja. Yang bawahnya Y-nya berapa? Min 2. Gitu ya. Y atas kurangi Y bawah. Kali delta XI. Nah, kalau udah gini sebenarnya udah selesai volume seluruhnya. Pi-nya saya keluarkan, integralkan. Tadi partisinya 0 sampai 2. Jari-jari yang besar adalah Fx ditambah 2 kuadrat. Delta X-nya nanti jadi 1 aja ya. Dikurangi jari-jari yang dalam kuadrat seluruhnya delta X. Dx. Tinggal masukkan fungsinya. V sama dengan 0,2. Fx-nya yang mana tadi? Fx-nya yang ini, yang akar ya. Akar 8x. Akar 8x tambah 2 kuadrat dikurangi gx-nya tadi sama dengan x kuadrat. Yang hijau. X kuadrat ditambah 2 kuadrat. Seluruhnya dx. Nah, ini tinggal kalian kuadratkan, integralkan. I-nya lupa, Coba. Pak. Ya, silakan. Hmm? Apa mau nanya tadi? Tadi lupa nulis pi-nya, Pak. Oh, pi-nya ya, aduh. Nah, begitu. Paham tidak? Hati-hati, ini bukan jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam ya. Enggak, ini jari-jari yang luar saja. Jadi yang panjang dari atas ini sampai bawah sini. Berarti Y atas. Y atas ini apa? Oh, dibatasi lengkung. Lengkung fungsinya apa? F. Yang bawah. Oh, dibatasi mendatar. Berarti Y-nya konstan nih. Dikurangi min 2. Demikian juga yang kosong ini. Yang kosong adalah dari sini sampai bawah. Yang ini apa? Oh, fungsi G. Dikurangi, ini Y-nya berapa? Jadi kalau tegak itu Y atas dikurangi Y bawah. Ini Y-nya sama dengan G, GX, yang bawah Y-nya sama dengan selalu min 2. Oke, begitu. Moga-moga dipahami. Satu lagi. Sebenarnya sama saja ya. Cuma variasi soal. Masih ada yang mau bertanya? Kalau bingung tanya. Nggak ngerti gitu. Nggak ngertinya mulai dari sini menentukan titik potong, ngerti nggak? Membuat partisi kenapa di sumbu X. Itu harus paham kenapa itu. Kalau nggak tahu ya tanyakan. Delta VI-nya kenapa ini dikurangi ini? Kalau nggak paham tanyakan ya. Setiap langkah harus ada 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 logikanya, ada penjelasannya ya. Gitu. Oke. Kalau tidak ada, saya membahas soal yang ini. Aduh, udah jam segini. Setelah ini satu metode lagi. Nah, ini daerahnya sama kan ya? Sama. Cuma sumbu putarnya lain. Saya buka aja ya. Karena kalau ditulis kayak tadi itu lama sekali kan saya tuh jelasinnya. Karena faktor menggambarnya.
dan mencoret-coretnya. Kalau ngebuka, karena gambarnya udah disediakan. Oke, gambarnya sama dengan yang tadi. Y akar 8X dan Y ma X kuadrat. Soalnya diputar terhadap garis X sama dengan 3. Ini X sama dengan 3. Kita lihat ini, sumbu putarnya tegak. Partisinya harus di sumbu tegak. Kalau partisi itu selalu di sumbu X atau sumbu Y ya. Kalau partisi itu. Jadi partisinya harus di sumbu Y. Kalau partisinya di sumbu Y, nanti munculnya delta Y. Berarti fungsinya harus dalam Y variabelnya. Nah, untuk itu maka harus dinyatakan ini X berapa Y. Bentar, ikuti ini dulu kecepatan. Sumbu putar adalah sumbu Y. Sumbu tegak. Jadi partisinya pada sumbu Y. Ini kenapa 01? Salah ya. 04 ya. 04. Kemudian fungsinya. Berarti ini harus dinyatakan sebagai fungsi Y. X fungsi Y. Mana saya buat di sini enggak? Nah, ini langsung diganti nih sama saya lihat tadi. Ini asalnya Y sama dengan akar 8X. 8X sama dengan Y kuadrat. X sama dengan Y kuadrat per 8. Ini entah F atau G. Saya namakan, coba lihat. Nah, ini 1/8 Y kuadrat. Saya namakan G. Ini fungsi G yang merah. Demikian juga yang ini. Y sama dengan X kuadrat. Harus X berapa Y? Karena harus fungsi Y. X sama dengan berapa? Plus min akar Y. Tapi karena di sini X-nya positif, jadi hanya yang dipakai yang plus aja. Ya. Kan kalau ini sebenarnya parabolanya dari sini sampai sini. Y sama dengan X kuadrat itu. Ya, yang di sini nggak dipakai. Yang negatif X-nya. Oke, jadi berubah. Harus fungsi dalam Y. Udah, biarkan aja dulu. Kita kerjanya dengan G dan F aja sekarang. Nah, buat partisi YI-1, YI garis, nggak harus tengahnya di mana aja. Setelah ada YI garis, bikin persegi panjang, jangan lupa tarik mendatar. Kalau tarik tegak, nggak ketemu daerahnya mana. Nggak ketemu daerahnya kalau tegak. Mendatar, motong di sini dan di sini, yang melalui daerah hijau. Bikin persegi panjang. Nah, persegi panjang ini kita putar terhadap garis ini. Jadilah silinder gepeng gitu ya. Ini tingginya ini saya perbesar jadi segini gitu ya. Di kanan. Oke. Kita hitung aja volumenya. Berarti volume yang luar seluruhnya dikurangi volume yang dalam. Jadi delta volumenya sama dengan pi jari-jari luar berapa? Berarti jari-jari luar itu sepanjang ini, betul nggak? Nah, sampai situ. Sorry. Saya crop aja ya, supaya gampang nulisnya. Sampai sini saya crop, masukkan ke OneNote. Tuh. Nah, jari-jari luarnya adalah yang jadi biru. Merah, yang merah ini. Nah, berapa itu? Kalau horizontal, X kanan dikurangi X kiri. X kanan berapa? Selalu 3. X kiri, grafik G. Di titik wakil ya. Delta YI. Itulah ini ya. Ini sama dengan ini. Yang dalam sekarang, yang dalam. Saya kasih warna biru. Ini yang dalam ini. Yang dalam itu adalah yang kosong. Yaitu sebesar ini.
Kalau diputar ini kosong kan, nggak ada. Itu sebesar pi berapa ini? Itu adalah, aduh ini jadi merah dan biru campur aduk ya. Ini yang biru berapa panjangnya? Kanan 3. Kalau kalau horizontal tuh X yang dihitung ya. X kanan tuh 3 dikurangi X kiri itu fungsi F. Kanan tuh 3 dikurangi fungsi F. Ya. Jadi ini 3 dikurangi fungsi ini. Jari-jari kuadrat delta YI. Nah, kalau udah gini kan udah selesai. Maka volume seluruhnya integral Pi-nya keluarkan. Integralnya partisinya dari berapa? Lihat daerah yang hijau partisinya 0 sampai 2. Salah, di sumbu Y. 0 sampai 4. 0, 4, 3 min G Y kuadrat DY. Atau DY-nya nanti disatukan aja. Min 3 min F Y kuadrat DY. Tinggal dimasukkannya fungsinya untuk ngitung. 3 min G itu tadi yang mana G? 1/8 Y kuadrat. 8 Y kuadrat. Pangkat 2. Dikurangi 3 min FY itu akar Y. Akar Y kuadrat. Seluruhnya DY. Nah ini gampang kalian pangkatkan aja ya. Ini 8-nya 1/8 Y kuadrat. Bener nggak? 1/8. Oh ya, 1/8 Y kuadrat. Sisanya hitung sendiri ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi selalu ngitung volume silinder ya. Kalau ada bolongan, ya volume seluruhnya dikurangi yang volume bolong. Harus pintar-pintar menentukan jari-jarinya itu berapa. Gitu. Kalau mau diapalin mah susah ya rumusnya. Bisa bervariasi sekali soalnya. Natasha, paham nggak? Kemana nih Paham, Natasha? Pak. Paham. Ben, Caleb, paham tidak? Dia Hah? Paham nggak? Ben? Hmm, Hah? Suaranya kalau nggak jelas. jujur Pak nggak sepenuhnya sih Pak. Ah, kalau nggak paham itu, boleh nanya sekarang kalau udah tahu titik yang utama harus ditanyakan. Atau nanti dilihat lagi videonya, nanya di pertemuan berikutnya boleh ya. Pertemuan berikutnya di awal mau nanya dulu yang lalu gitu, boleh. Nah, Oke oke Pak. ya, begitu. Saya lanjut dulu supaya bahannya habis. Sekarang, ini tutup. Kita balik ke sini. Mana? Kok nggak mau balik? Oh, oke. Nah, sekarang mau menghitung volume benda putar dengan metode namanya sekarang metode kulit tabung. Nanti kenapa namanya kulit tabung? Kelihatannya belakangan setelah ada rumusnya. Sebenarnya silinder juga ya. Jadi kalau yang dimaksud kulit tabung saya jelaskan sekarang aja. Kulit tabung tuh kayak gini. Silinder juga. Silinder. Cuma ininya tipis gitu. Yang bolongnya tuh gede. Yang berisinya ini. Gitu ya. Nah, gitu gimana lah ke bawah ngegambarnya. Pokoknya yang silinder tapi bolongannya gede. Ininya tipis nih. Ini tuh delta X atau delta Y-nya di sini. Jadi ya silinder juga, silinder luar kurang silinder dalam. Cuma karena sangat tipis, jadi disebutnya ini kulit tabung gitu ya. Oke, kita lihat. Penurunan rumusnya agak rumit. Nanti kalau yang ini
kita langsung pakai rumusnya. Cuma harus bisa membaca rumusnya ya. Coba kita lihat gini. Ada sebuah keping dibatasi y fungsi X dari X sama A sampai X sama B dan sumbu X. Keping ini. Kemudian keping diputar sumbu Y. Ya, diputar sumbu Y. Jadi seperti ini kan. Nah, sekarang bedanya dengan yang tadi, partisinya dilakukan di sumbu yang sebaliknya. Ini sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu yang datar. Atau nanti kalau diputarnya sumbu yang mendatar, partisinya malah di sumbu yang tegak. Nah, kalau di ujian kita mau pakai yang mana? Terserah. Mau pakai yang tadi atau yang metode yang akan dibicarakan ini. Terserah. Gitu ya. Nah, sekarang jadi ini. Partisinya sepanjang AB ya. X di sumbu X. Sumbu putarnya tegak, partisinya malah di sumbu yang horizontal. Lihat partisi yang ke I kayak biasa. Pilih wakil. Nah, khusus di metode kulit tabung, wakilnya tuh harus titik tengahnya. Kenapa? Nanti lihat di bawah. Baru kelihatan. Oh, supaya jadi gini. Itu supaya bisa dihitung. Ya. Pilih wakil titik tengahnya. Antara XI-1 sama XI. Jadi kalau titik tengahnya kita lihat gini. Kalau saya punya koordinat di sini, jaraknya P, ini jaraknya Q, tengahnya ini adalah P ditambah Q per 2 ya, posisi ini. Kalau Q dikurangi P per 2 itu panjang ruas ini, setengah jarak PQ. Itu dikurang. Kalau koordinatnya ditambah per 2. Jadi tengahnya itu adalah XI-1 ditambah XI per 2. Nah, buat persegi panjang kayak tadi. Sama aja buat persegi panjang. Ini diputar terhadap sumbu Y. Sehingga terbentuk kayak ginian. Ini kan delta X ini tipis gitu ya. Bahkan untuk jadi integral harus di limit jumlah Riemann kan. Sangat tipis. Jadi terbentuk silinder gini. Ininya tipis. Makanya dinamakan ini kulit tabung gitu. Oke, kita hitung volumenya persis kayak tadi. Volume seluruhnya dikurangi volume yang dalam. Volume yang seluruhnya kita lihat. Ini tinggi silindernya. Sekarang tingginya Fxi garis nih. Bukan delta Xi lagi kayak tadi ini. Fxi garis. Jari-jari yang besar berapa? Oh yang ini jari-jari yang besar. Kita lihat terhadap sumbu putar. Jari-jari yang besar adalah sampai sana ya. Sampai sini. X kanan kurangi X kiri. Berarti saya tulis dulu di sini. PI, Pi. Nah, jari-jarinya yang luar itu adalah ini berapa? X-nya. XI. Ini XI kan ya? Yang ini X-nya berapa? 0. Jadi XI. Kali tinggi silinder. Nih, tingginya ini. Si titik wakil nilai fungsinya. Dikurangi jari-jari dalam. Jari-jari dalam berarti silinder yang persegi panjang biru kalau diputar yang kosongnya segini. Jadi jarinya berarti Xi-1. Jari-jari kuadrat. Tinggi silindernya mah sama aja. Fxi garis. Itu kan? Nah, ini sekarang nggak bisa langsung jadi integral. Karena nggak ada delta Xi-nya. Nanti dx-nya mana itu? Ya. Tapi ini akan kita ubah-ubah. Sehingga nanti muncul dx-nya. Oke. Oh, ini harus dibuktikan. Kita buktikan kalau gitu.
saya lanjutkan ini di OneNote. Oke, ternyata rumusnya langsung muncul di sana ya. Oke, saya lanjutkan. Delta VI sama dengan Pi Fxi garisnya juga saya kelompokkan jadi 1. Ini menjadi Xi kuadrat dikurangi Xi min 1 kuadrat gitu ya. Hitung lagi Pi Fxi garis. Ini saya faktorkan. Xi min 1, Xi dikurangi Xi min 1 kali Xi ditambah Xi min 1 gitu. Kemudian saya akal-akalan sedikit. Fxi garis ini kan delta Xi, betul? Ya. Ini gimana? Saya bagi 2. Bagi 2 dikali 2, boleh kan? Kenapa diginikan? Tadi kita milih wakilnya tengahnya supaya jadi Xi garis. Nanti kan kalau diintegral jadi X ini tuh. Nah, ini menjadi 2Pi Fxi garis. Ini menjadi Xi garis delta Xi. Selesai. Maka volumenya adalah 2Pi integral F. Oh, X saya taruh ini. Xi garis jadi X. Fxi garis jadi Fx. Dx. Partisinya tadi dari A sampai B. Nah, rumusnya seperti ini. Lain kali kalian lupa ini penurunannya nggak apa-apa. Jangan di ujian jangan diturunkan lagi ya. Saya akan mengajarkan membaca ini. Saya membaca yang ini nih. Gini, membacanya. Coba saya tulis ulang delta. Atau ya, saya tulis ulang delta VI-nya di atas. Membaca itu yang penting. Delta VI, saya salin itu. Tadi apa? 2Pi Fxi garis. Ada XX, sorry. Susun X-nya di depan. Xi garis, Fxi garis, delta Xi. Atau janganlah. Sorry. Lebih gampang saya menjelaskan yang langsung V aja. Integral AB, salah. 2Pi integral AB X Fx dx. Jadi udah nggak kelihatan rumus silindernya ya. Nggak ada PR kuadratnya karena ini PR kuadratnya di sini udah diubah-ubah. Nah, membacanya gini. X ini adalah berpadanan kalau di gambar ini Xi garis kan kalau di delta VI X itu Xi garis. Itu menyatakan jari-jari putar dari itu persegi panjangnya ya. Dan Fx ini menyatakan tinggi silindernya ini. Tinggi silinder. Jadi rumusannya 2Pi jari-jari putar. Jari-jari putar tuh jari-jari si titik wakil. Kali tinggi silinder kali dx. Nah, ini pola memikir seperti ini akan saya jelaskan di soal-soal. Coba kita lihat. Kita kayaknya sampai 5.40 ya. Atau 5.45 supaya soalnya kebahas semua. Karena silabus minggu ini harus sampai situ. Ya. Nih. Ya, 2Pi-nya bisa keluar. 2Pi X Fx dx. Ini nih pola ini atau salah satu ini harus diapalin kalau yang metode kulit tabung. Kalau nggak apal ininya,
ya harus diturunin kayak saya nuruninnya, tapi kan agak rumit nih ya. Ada trik di sini kayak gini ya. Kita lihat soalnya. Supaya sempat waktunya saya ciluk bak aja ya. Nanti yang nomor ini saya bahas 1, 2, 7, 8 lagi. Kalau 7, 8 bisa, ya 3 sampai 6 pasti bisa. Oke, kita lihat. Ini sama nih soalnya sama yang tadi. Cuma putarnya terhadap sumbu X. Mau pakai metode kulit tabung. Nah, sama dengan tadi. Ini Y akar X sama 4, dan sumbu X diputar terhadap sumbu X. Tapi mau dihitung metode kulit tabung. Kalau metode kulit tabung, sumbu putarnya mendatar, partisinya di sumbu yang tegak. Partisi sumbu tegak. Jadi daerah ini Y-nya dari 0 sampai 2. Tentunya ini tadi harus ditentukan dulu titik potongnya ya. 4,2 di situ. Buat partisi ini. Seperti biasa YI-1, YI. Khusus di metode kulit tabung, pilih wakilnya tengah-tengahnya. Kemudian bentuk persegi panjang sama aja. Nah, maka langsung di sini menggunakan volumenya. Saya tulis langsung di sini ya. Delta VI sama dengan tadi apa? 2pi, rumusnya tuh 2pi jari-jari putar tinggi silinder kali delta YI nanti kan. Nah, jari-jari putar itu jari-jari mana? Jari-jari si titik wakil. Titik wakil jari-jarinya ini berapa? Ini sumbu putarnya. Ini persegi panjang ini diputar terhadap sumbu X. Jari-jarinya jari-jari wakil, yaitu setinggi yang hijau. Yang hijau itu tingginya YI garis kan? Y atas kurangi Y bawah. Y atas itu YI garis, bawahnya 0. Jadi YI garis saja. Kali tinggi silinder. Karena ini kalau diputar kan menjadi silinder yang panjang gitu. Nah, tingginya berapa? Yaitu panjang ini. Panjang ruas ini. Berapa? Kalau horizontal X-nya ya. X kanan kurangi X kiri. X kanan mana? Selalu 4. X kiri. Nah, ini harus dinyatakan X fungsi Y. Ini kan melalui yang ini si lengkung merah. Jadi ini harus saya rumuskan. Oh, udah fungsi Y itu. Udah saya nuliskan dalam fungsi Y. Yang tadinya Y akar X, jadi X sama Y kuadrat. Dikurangi Y kiri ini sama dengan apa? G YI garis delta YI. Nah, ini tuh jari-jari putar. Yang ini tuh tinggi silindernya ini. Tingginya. Yaitu X kanan kurangi X kiri. X kanan tadi 4. X kirinya fungsi yang merah ini. Fungsi G. Gitu. Tuh. Oke. Oh, ini dirinci lagi. Langsung ya. Coba enakan dibuat ini dulu baru V-nya. 2pi integral. Ingat partisinya di sumbu Y, jadi 0,2. Ini apa? Y 4 min GY DY. Atau 2pi 0,2 Y 4 min GY-nya Y kuadrat DY. Coba ciluk, Mbak. Sama nggak dengan ini? 2pi Y. Loh, kok FY min GY? Mana F?
Oh, F-nya ini 4. 4 min, salah ini semua ya. Salah ini semua fungsinya Y ya. Lah yang benar inilah. 2pi jari-jari putar, jari-jari wakil, kali tinggi silinder. Bisa? Harus bisa membaca itu. 2pi kali jari-jari putar, ini diputar terhadap sumbu X, jadi jari-jari si titik wakil. Ini, jari-jari putar, tinggi yang hijau. Panjang yang hijau. Tinggi silinder ini. Tinggi silinder ini ya. Lagi, supaya lebih paham. Salah ya. Solusinya hati-hati salah ya yang ini. Ingat-ingat. Fungsinya harus dalam Y. Ini sama aja, tapi sekarang diputar terhadap sumbu X. Diputar terhadap sumbu Y. Daerahnya sama, diputar sumbu Y. Pengen metode kulit tabung. Jadi partisinya di sumbu X. Sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu horizontal. Nah, lihat partisi yang ke I. XI-1 sama XI. Pilih wakil tengah-tengahnya. Bikin lagi persegi panjang. Ini yang kita putar nih, yang ungu ini. Kembali rumusnya, ingatnya gini. Delta VI 2pi, ini mah udah pi, udah konstanta. Jari-jari putar. Jari-jari mana? Jari-jari si wakil. Ini jari-jarinya berapa? Kalau horizontal tuh X kanan kurangi X kiri. Ini X-nya berapa di sini? X-nya XI garis. X kiri ini X-nya 0 selalu di situ. 2pi kali jari-jari putar kali tinggi silinder, ini tingginya. Tingginya adalah F XI garis dikurangi atas ini F XI garis dikurangi ini tingginya 0. Y-nya. Delta XI. Gitu ya. Oke. Oh, ya digambar dulu nih. 2pi. Jadi coba kalau saya rumuskan ini menjadi 2pi. Ini XI garis. FXI garis. Delta XI. Diintegral menjadi 2pi X Fx dx. 2pi X Fx dx. Ininya ingat partisinya di 04. Itu ya, bisa membacanya ya. Tingginya apa, jari-jarinya apa gitu. Harus berlatih. Kalau enggak pintar merumuskan gini-gininya. Ingat, kalau tegak harus ngitungnya Y atas kurangi Y bawah. Ini Y-nya berapa? Y fungsi X. Yang ini Y-nya berapa? Oh, Y-nya selalu 0 yang bawah. Gitu ya. Kalau ini, lihatnya horizontal, X kanan kurangi X kiri. Lanjut. Yang nomor 7 belum ada jawabnya. Jadi saya harus crop. Nah, ini gambarnya sama dengan soal yang tadi ya. Jadi saya ambil dulu dari GeoGebra. Bener sama nggak? X kuadrat akar 8X. Benar. X kuadrat yang hijau ini akar 8X. Sumbu putarnya tadi diminta garis Y sama dengan min 2. Saya bikin dulu. Ini tutup. Saya ganti dengan... Oh, Y min 2 udah ini ya. Cuma pakai metode kulit tabung sekarang. Oke, saya ambil dulu. Ini. Pasang di sini. Kalau urusan gambar-gambar ini saya suka lama. Ya ini enggak proporsional, biarin aja. Karena didistorsikan gitu. Nah,
Sumbu putarnya horizontal. Y sama dengan min 2. Berarti partisinya harus di sumbu tegak. Tadi udah dihitung nih titik potongnya. Berapa ini? Nggak kelihatan. 1, oh ini 2. Ini 4 deh. Nah, partisinya harus di sumbu tegak. Jadi, partisi pada 0, Y, 4 ya. Karena sumbu putarnya mendatar. Kalau metode kulit tabung, partisinya di sumbu yang sebaliknya, tegak. Kayak tadi, ini, gambar ini. Y-1. Ini YI. Wakilnya tengahnya. Itu namakan YI garis. Bikin persegi panjang, jadi tarik mendatar ya. Tariklah mendatar. Bikin persegi panjang sampai memotong daerah. Nah, gitu. Oke. Nah, Kak, delta volume itu artinya hanya hanya yang ini aja persegi panjang ini diputar. Delta volume sama dengan 2pi jari-jari putar. Jari-jari siapa? Jari-jari si wakil selalu. Ini wakil, ini jari-jarinya. Berapa itu? Jadi nggak ada, udah nggak kelihatan silinder luar kurangi silinder dalam, nggak ada di kulit tabung ya. Langsung jari-jari putar. Ini kalau tegak ini berarti Y atas kurangi Y bawah. Y atasnya berapa? Y garis. Y bawahnya ini tadi berapa? Min 2 ya. Dikurangi min 2 Y bawah. Itu ya. Posisi Y atas itu YI garis. Posisi ini Y sama dengan min 2. Dikurangi Y atas kurangi Y bawah. Kali tinggi silinder. Tinggi silindernya kan silindernya bentuknya itu ya, manjang ya. Saya enggak. Itu kan ini nih. Yang saya tebalin ini hitam. Berarti tinggi silindernya adalah yang hijau kurangi yang merah. Yang hijau saya sebut dulu aja. Ini harus fungsi Y ya. Harus fungsi Y. X sama dengan FY itu ya yang ini. Yang merah X sama dengan GY. Jadi ini nanti aja dirumuskannya fungsinya. Yang pasti ini yang hijau F di titik wakil dikurangi yang merah kali seluruhnya delta YI. Nah, udah volume seluruhnya sama dengan 2pi. Partisinya tadi di sumbu Y 0 sampai 4. YI garis jadi Y. Min 2 jadi tambah 2. FY min GY DY. Tinggal rumuskan. Coba rumuskan. Yang merah dulu. Yang merah itu awalnya adalah Y sama dengan akar 8X. Harus fungsi Y. Jangan Y fungsi X, dibalik fungsi Y. Jadi Y kuadrat sama dengan 8X. X sama dengan Y kuadrat per 8. Sama dengan yang merah itu tadi namanya GY. Ini Y kuadrat per 8. Yang hijau asalnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Betul ya? Sama X kuadrat yang hijau. Harus dinyatakan X fungsi Y. X sama dengan plus min akar Y. Yang dipakai karena ini di daerah sini X-nya selalu positif ya, di kuadran 1. Yang dipakai X sama dengan akar Y.
Sehingga si volume bisa saya rumuskan lagi 2pi 04 Y tambah 2. Apa ini? FY-nya masukkan. Oh ya ini. Tadi belum dikasih nama yang hijau itu FY. Kali apa? FY-nya akar Y minus GY-nya Y kuadrat per 8 DY. Begitu. Pusing ya? Satu lagi, satu lagi. Udah gitu kita udahan. Enggak, kalau kalau kalian udah menghayati panjang, bagaimana ngitung panjangnya, itu sebenarnya mudah. Lagi satu soal terakhir. Darahnya sama, diputar ini. Saya buka, untung udah ada jawabnya. Pusing saya kalau menggambar. Sama, sekarang tunggu putarnya ini. Kembali kita mau menggunakan metode kulit tabung. Sumbu putarnya tegak, berarti partisinya di sumbu horizontal, di sumbu X. Jadi ini harus dicari titik potongnya dulu kedua grafik ini. Tadi udah ya, waktu metode cakram, titik potongnya adalah X-nya 2, Y-nya 4. Ini saya namakan, saya partisinya di sumbu horizontal. Berarti nanti muncul DX. Jadi fungsinya harus fungsi X. Ini udah fungsi X dua-duanya. Dah, nggak usah diapa-apain. Balik, bikin partisi sepanjang 0,2. Jadi dengan nulis gini, oh tahu ini partisinya di sumbu X 0 sampai 2. Lihat partisi yang ke I. XI-1, XI, pilih titik wakil tengah-tengahnya. Kalau kalian bingung dengan, oh kenapa tengah-tengahnya? Kenapa yang cakrama nggak disebut? Selalu pilih tengah-tengahnya aman. Mau yang cakram, mau ngitung luas, mau yang mana, pilih aja tengah-tengahnya. Sebenarnya yang bukan kulit tabung, pilih titiknya boleh sembarang. Tapi ya udah aja pilih tengah-tengahnya tiap kali, itu aman. Oke, pilih wakil, bikin persegi panjang. Kita rumuskan. Saya tulis supaya nggak langsung ciluk bak. Tulis lagi. Hitung volumenya ya. Kulit tabung kalau udah mahir mah lebih cepat karena nggak ada silinder luar, silinder dalam. Delta volume 2pi jari-jari putar. Nggak ada jari-jari dalam, jari-jari luar. Jari-jari putar si titik wakil. Nih. Ini kan jari-jarinya si titik wakil. Berapa tuh panjangnya? Kalau horizontal, X kanan, X-nya berapa di sini? Sama X di sini berapa? X di sini 3. Dikurangi X di sini. XI garis. Gitu kan? Kali tinggi silinder. Tingginya berapa? Tingginya itu yang warna ungu. Fungsi merah kurangi fungsi biru. G XI garis dikurangi F XI garis. Seluruhnya delta XI. Gitu. Dengan mudah sekali volumenya sama 2pi, partisinya tadi sumbu X, jangan 0 sampai 3 ya. Lihat daerah yang hijau hanya X-nya 0 sampai 2. 0, 2. 3 min X, GX, min FX, DX. Saya biasanya fungsinya terakhir aja, supaya kalau ditulis dari atas takutnya salah ngitung, nggak teliti. Ini baru dimasukkan fungsinya. Akar 8X dikurangi X kuadrat. Sisanya sendiri, kalikan satu per satu, integralkan. Oh ya, kalau di ujian harus jelas ya.
Kalau nyebut-nyebut di sini G, ini F, di sini harus jelas. G-nya tuh fungsi X atau fungsi Y. Dan diberi gitu, label ya, kayak gini. Kalian tuh di ujian yang pertama, UTS, yang ada troli 2 itu, nyebut aja Y sama dengan R kuadrat ditambah apa kuadrat. Saya bingung mana yang Y, mana yang R gitu. Digambar ininya ya, ditulis di gambarnya atau pakai keterangan. Lebih baik di gambarnya aja. Meriksanya lebih cepat. Oke, begitulah metode kulit tabung. Yang ini mau pakai cakram juga boleh ya. Terserah aja kalau nggak dibilang apa-apa. Nah, kuliah kita sampai situ. Silakan kalau ada pertanyaan. Sampai 10, 1, 2, 3, 8, 9, 10. Nggak ada pertanyaan. Maka saya berhentiin rekamannya.